Selamat datang di podcast Bagusnya di Mana. Semoga kalian bisa menemukan yang bagus buat jadi ide, yang bagus buat jadi inspirasi dari setiap obrolan di podcast ini. Anti-Hero Campaign, sebuah studi kasus antara Taco Bell, Mexican Pizza, dan Doja Cat. Taco Bell didirikan oleh Glenn Bell tahun 1962, tahun 1964 pertama kali waralaba, tahun 1970 go public dengan 325 restoran. Tahun 2018 punya 7.000-an cabang di dunia. Doja Cat, nama asli Amalaratna Zendal Dlamini, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman. Sudah mengeluarkan 3 album, Amala tahun 2018, Hot Pink tahun 2019, Planet Her tahun 2021. Meraih top R&B album di Billboard Music Award tahun 2022. 7 lagu hitsnya masuk dalam 10 besar di Billboard Hot 100. Bermula dari tahun 2020, pandemi virus corona telah menjungkir balikan industri restoran makanan cepat saji. Mereka melakukan perubahan besar-besaran mengikuti batasan-batasan baru tentang kesehatan dan keselamatan, dan perubahan perilaku pelanggan. Banyak jaringan restoran makanan cepat saji, tak terkecuali McDonald's sebagai raksasanya, merampingkan biaya operasional, menghapus beberapa item di menu, dan fokus pada makanan-makanan yang berkinerja baik di pelanggan. Bulan Juli 2020 di sosial media Reddit, muncul postingan yang memicu rumor dari seseorang yang mengaku sebagai karyawan Taco Bell. Taco Bell akan mengubah menu secara besar-besaran. Semua menu kentang serta kue Saritos, loaded grillers, triple layer nachos, nachos supreme, beefy frito burrito, dan banyak lagi akan dihapus dari menu pada pertengahan Agustus. Dan beberapa hari kemudian, orang yang sama memposting lagi menambahkan, kue Saritos mungkin akan tetap ada, tetapi hanya sebagai pesanan eksklusif melalui aplikasi. Makanan lain termasuk taco stick dan keripik dengan guacamole juga akan dihilangkan. Bagi pelanggan, pesan itu jadi sebuah berita mengerikan dari berbagai rangkaian kejadian yang mengerikan. Terlebih, Taco Bell tidak memberi konfirmasi dalam bentuk apapun terhadap rumor tersebut. Berawal dari situ, di sosial media bermunculan postingan-postingan pelanggan yang kecewa akan kehilangan beberapa makanan favorit. Selang beberapa hari kemudian, rumor itu menjadi kenyataan. Taco Bell mengkonfirmasinya melalui siaran pers ke media-media. Sejumlah makanan yang dihilangkan, nachos supreme, 7 layer burrito, grill stick soft taco, beefy fritos burrito, spicy tostada, triple layer nachos, spicy potato soft taco, cheesy fiesta potatoes, loaded grill, dips and chips, mini skilled bowl. Kepada pelanggan vegetarian, Taco Bell meyakinkan, kami mengerti bahwa beberapa menu andalan vegetarian mungkin sudah tidak ada lagi. Namun menu Taco Bell tetap dapat disesuaikan. Jangan lupa untuk mencari menu dengan simbol vegetarian yang menandakan produk vegetarian. Dan ingatlah bahwa Anda dapat mengganti protein dengan kacang-kacangan di setiap menu. Pelanggan kecewa, riuh di sosial media. Bahkan sebagian pelanggan tidak bisa menerima berita itu dengan baik, terlebih mereka yang vegetarian. Hei Taco Bell, saya tidak tahu apakah Anda sadar, tapi Anda adalah tempat yang aman dalam hal makanan cepat saji untuk vegan atau vegetarian, karena kentang digunakan sebagai pengganti daging. Ini mungkin ide terburuk Anda saat ini. Anda akan kehilangan lebih banyak pelanggan dari yang Anda sadari. Saya sangat kecewa dengan keputusan Anda yang menghentikan 7 layer burrito. Sebagai seorang vegetarian, makanan ini adalah pilihan saya ketika saya sedang terburu-buru. Tolong tambahkan lebih banyak makanan yang ramah vegetarian ke dalam menu Anda. Taco Bell, mengapa Anda menghentikan 7 layer burrito yang menjadi menu favorit dan ramah vegetarian? Padahal Anda masih memiliki semua bahan yang dibutuhkan. Selain itu, mengapa Anda menghentikannya di tengah pandemi? Kembalikan 7 layer saya. Apa-apaan Taco Bell? Di dunia mana yang masuk akal untuk menghentikan 7 layer burrito? Ini sudah menjadi menu andalan selama hampir 30 tahun. Apa yang kamu coba lakukan?
Tolong kembalikan. Tolong, saya tahu kamu punya semua bahannya. Taco Bell menghilangkan Fiesta Potatoes, mereka akan bangkrut. Pertama, McDonald's meniadakan snack wraps. Sekarang Taco Bell menyingkirkan kue Sarito. Tahun 2020 adalah tahun terburuk. Jika Taco Bell benar-benar menghapus kentang dari menu mereka sepenuhnya, tahun 2020 akan menjadi tahun terburuk dalam hidup saya. Taco Bell menyingkirkan cheesy Fiesta Potatoes. Jangan ada yang bicara dengan saya selama sisa bulan ini. Pernyataan Taco Bell bahwa mereka menghapus semua kentang seharusnya dibaca sebagai menghapus seluruh jiwa dan raga saya. Jika Taco Bell benar-benar menyingkirkan kentang, saya akan berkomitmen untuk tidak hidup. Taco Bell menyingkirkan kentang pada bulan Agustus, jadi saya akan meninggal pada bulan Agustus. Taco Bell sayang, sebaiknya Anda tidak menghapus kentang dari menu Anda. Jangan perlakukan pecinta kentang dan vegan seperti ini. Kacang-kacangan dan kentang adalah satu-satunya yang kami punya. Jangan membuat kami kecewa. Jangan malu-malu, tambahkan daging dan keju vegetarian. Sebagai seorang vegetarian, Bell adalah satu-satunya tempat makan cepat saji yang dapat saya percaya memiliki banyak pilihan rasa. Jika mereka benar-benar membuang semua menu kentang, saya tidak punya alasan untuk pergi ke sana. Demikian bunyi sebuah komentar di Reddit. 13 Agustus, menu baru berlaku. Dan apa yang terjadi kemudian? September 2020. Ketika 1 bulan menu baru berlaku, Taco Bell kembali mengumumkan mereka akan menghentikan beberapa makanan lagi. Kali ini menu yang akan dihilangkan adalah Mexican Pizza, Pico de Gallo, dan Shredded Chicken. Pico de Gallo diganti dengan Diced Tomatoes. Sedangkan menghentikan Shredded Chicken atau ayam suwir berarti menghilangkan 3 item makanan, yaitu Shredded Chicken Soft Taco, Shredded Chicken Burrito, dan Shredded Chicken Quesadilla Melt. Untuk menyenangkan pelanggan, Taco Bell menambahkan minuman es Dragon Fruit Freeze dan Chicken Chipotle Melt. CNN Business memberitakan, ini adalah kali terakhir di tahun ini mereka akan melakukan perubahan menu, dan penghapusan ini untuk memberi ruang bagi inovasi baru. Sebagai perubahan terbaru, Taco Bell mengklaim ada beberapa alasan lain mengapa mereka mengucapkan selamat tinggal pada 5 item tersebut. Menyingkirkan Mexican Pizza, misalnya, merupakan bagian dari komitmen ramah lingkungan perusahaan. Kemasan untuk produk ini mencapai lebih dari 7 juta pon karton per tahun. Taco Bell yang dimiliki oleh Yum! Brands, bulan lalu mengatakan bahwa banyak restorannya akan dirombak total. Desain terbarunya menekankan pada drive-thru dan membatasi interaksi manusia agar lebih sesuai untuk era virus corona. Mexican Pizza dihentikan sebagai bagian dari komitmen ramah lingkungan. Kemasannya menghabiskan lebih dari 7 juta pon kertas per tahun dan akan berlaku pada 5 November 2020. Kabar ini membuat sosial media kembali riuh. Real Donald Trump. Bisakah Anda menggunakan kekuatan Anda untuk memaksa Taco Bell membatalkan keputusan bodoh mereka yang menghapus Mexican Pizza dari menu mereka? Makanan ini sudah menjadi menu andalan saya selama 30 tahun, dan ini adalah berita yang sangat menjadikan. #MexicanPizzaGate. Hey Taco Bell, 2020 sudah cukup buruk, jadi Anda pikir Anda akan menambahkannya dan menghentikan Mexican Pizza? Memalukan. Saya baru tahu bahwa Taco Bell akan menghentikan Mexican Pizza. Tolong jangan Taco Bell. Ya, tweet terakhir saya menanyakan apa yang bisa menjadi lebih buruk dalam 4 bulan terakhir. Dan Taco Bell harus menghentikan Mexican Pizza setelah 3 hari memasuki bulan September. #Taco Bell we are fighting. Taco Bell, jika Anda menghentikan Mexican Pizza, saya menghentikan Taco Bell. Apa-apaan Taco Bell? Benar-benar tidak dapat diterima jika Anda menghentikan Mexican Pizza. Itu adalah makanan favorit saya di menu Anda sejak kecil, dan sesuatu yang selalu saya pesan setiap saat. Kalian sudah kehilangan akal sehat, aku tidak bisa. Taco Bell, tolong jangan hentikan Mexican Pizza. Ini adalah makanan favorit saya yang pernah saya pesan dari Anda. Kalian semua hentikan Mexican Pizza saya, dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Hai Taco Bell, jika Anda menghentikan Mexican Pizza, saya tidak akan kembali lagi. Saya masih kesal dengan Spicy Potato Soft Taco. Del Taco akan mendapatkan uang saya. Tidak pernah terduga, Doja Cat, penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser rekaman, ternyata pelanggan Taco Bell, penggemar Mexican Pizza. Doja Cat ikut bersuara. Melalui akun Twitter, dia menyuarakan kekecewaannya.
Tolong Taco Bell, kembalikan Mexican Pizza dan Spicy Soft Taco. Saya meminta Anda dengan baik-baik terlebih dahulu. Doja Cat datang, sosial media gempar. Keberadaannya membuat pelanggan semakin semangat melawan Taco Bell. Selamat datang di pertarungan Doja Cat, kami senang memiliki kamu. Di TikTok, Doja Cat membuat konten ekspresi kesedihan dan kekecewaannya kehilangan Mexican Pizza. Video itu diberi caption, Taco Bell is discontinuing Mexican Pizza. Bahkan sempat muncul hashtag boykot Taco Bell. Tidak berhenti sampai di situ, muncul ajakan petisi. Militansi netizen yang terjadi secara organik mendapat perhatian media. Petisi menghasilkan 171.666 tanda tangan dukungan. Apa reaksi Taco Bell? Taco Bell diam, bahkan ke Doja Cat pun diam. 5 November 2020, Mexican Pizza, Pico de Gallo, dan Shredded Chicken hilang dari menu. Waktu berlalu, tapi netizen tidak menyerah menyuarakan tuntutannya. Di semua konten sosial media Taco Bell, selalu ada tuntutan kembalikan Mexican Pizza. Begitu juga Doja. Tepat 1 tahun dari cuitan sebelumnya, dia kembali menuntut. Kalimat Doja sangat keras. Sialan, saya ingin Mexican Pizza saya kembali. Taco Bell, mengapa Anda diam? Di TikTok, Doja membuat video live dengan ekspresi menakuti. Shit. I'm going to Taco Bell, what y'all want? Oh, that's wild when you do that. That looks fucking scary. Kali ini, Taco Bell merespon dengan Doja ingin Mexican Pizza disertai ikon menulis. Melihat pahlawannya kembali berjuang, netizen kembali ramai bersuara. Sosial media gempar lagi. Kami semua menginginkan Mexican Pizza itu. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang makan di Taco Bell lagi sejak Mexican Pizza tidak ada lagi. Saya dulu sering makan di sana. Kembalikan. Bagaimana? Rusuh? Ayo, jangan main-main dengan perasaan kami. Kembalikan saja. Doja Cat bukan satu-satunya yang butuh Mexican Pizza kembali. Aku butuh. Semua penggemarmu butuh Taco Bell. Pada akhirnya, bekerja sama dengan agensinya Dutch LA, Taco Bell mengontrak Doja Cat bekerja sama dalam pembuatan kampanye besar. Apa ide yang dibawa Dutch LA dan Taco Bell? Dutch LA, Taco Bell menggunakan ide besar Live Mas. Dikutip dari LBB Online, Reyes La Roca, Head of Brand Kreatif Taco Bell, menjelaskan, Live Mas berarti merayakan hal kecil yang berbeda yang ada dalam diri kita semua. Kenapa Live Mas? Kita pelajari yuk cara berpikirnya. Bermula dari pelanggan marah dan menuntut Mexican Pizza dikembalikan. Maka ketika dikembalikan, itu menjadi kemenangan bagi pelanggan. Dan ketika pelanggan mendapatkan Mexican Pizza lagi, dia menjadi perayaan atas kemenangan. Apa fungsi Doja dan bagaimana cara memperlakukannya? Doja Cat dikenal karena musiknya yang memenangkan penghargaan, kepribadiannya yang otentik dan energik, serta kehadirannya di sosial media yang menawan. Doja Cat merupakan personifikasi dari generasi yang memuji keaslian. Dan menurut pendapat Sintris Van, Global Chief Brand Officer Taco Bell, dikutip dari Fast Company, generasi muda saat ini menghargai transparansi dan keaslian, serta mencari komunikasi yang nyata dari sebuah merek, sehingga Taco Bell membangun seluruh kampanyenya berdasarkan ide tersebut. Dengan begitu, Doja Cat adalah mewakili generasi konsumen saat ini. Bagaimana cara memperlakukan Doja? Sintris Van menjelaskan, kami membiarkan Doja menjadi Doja, dan hal ini berdampak nyata dalam menciptakan hubungan yang bermakna dan tulus dengan para penggemar di setiap titik kontak. Ini adalah melepaskan kendali dan mempercayai proses dan mitra. Dan meskipun hal itu terkadang sulit, saya pikir Anda dapat melihat hasilnya di seluruh karya Mexican Pizza. Memperlakukan Doja sebagai Doja berarti memberikan kepercayaan kepada Doja untuk memainkan sosial media di akunnya tanpa kontrol kreatif. Doja adalah suara pelanggan yang kecewa. Doja yang dengan segala powernya akan memaksa Taco Bell menghadirkan lagi Mexican Pizza. Keputusan untuk menetapkan Doja sebagai pelanggan adalah demi menjaga originalitas. Doja datang untuk berjuang mengembalikan Mexican Pizza. Pada akhirnya, Doja akan membawa pelanggan mendapatkan Live Mas mereka. Bagusnya di mana menamakan ide besar ini sebagai anti-hero. Dutch LA, Taco Bell mengeksekusi Live Mas dengan iklan TV, sosial media menggunakan akun pribadi Doja Cat, dan TikTok Activation dengan tema Mexican Pizza The Musical.
Dikutip dari LBB Online, Doja Cat mengatakan, bukan rahasia lagi bahwa saya adalah penggemar berat Taco Bell, yang membuat peran saya dalam kampanye ini semakin menyenangkan. Saya sangat menikmati setiap momen dalam kampanye ini, terutama momen di mana kami dapat melanggar semua aturan. Menarik untuk diketahui bagaimana cara mengeksekusi game plan yang mereka buat ketika Doja Taco Bell adalah teman tapi harus menjadi lawan dan perseteruannya harus terlihat asli dan organik. Bagaimana cara mainnya? Pertama yang dilakukan adalah Doja mengabarkan statusnya sebagai partner Taco Bell. Tapi meski begitu, dia memastikan ke netizen kalau dia menuntut Mexican pizza dikembalikan. Hai Taco Bell, sudah dengar lagu saya di iklan Anda? Saya adalah Taco Bell partner sekarang. Jadi mana Mexican pizza saya? Itu bukan bagian dari kesepakatan, balas Taco Bell. Doja bukan cuma menuntut, tapi juga membangun perseteruan. Dia membocorkan iklan TV Taco Bell yang rencana tayang perdana di Super Bowl 2022. Melalui IG Live, Doja menjatuhkan nilai eksklusivitas iklan tersebut. I won't stop telling me guys that I have a partnership with Clear. It's clear that I want my Mexican pizza. However, we have been through a lot of turmoil. Okay. I had to do a lot of things I didn't want to do. And some of those things include dressing up like a clown. This doesn't feel like the right brand to be dressing up like a clown for. So listen, I'm gonna leak something for you guys. Would that please you if I leaked something? Put a taco in the chat if it would please you to see me leak something that I shouldn't be leaking. Put a taco. Place taco. Por favor. Taco. Not the word taco, just an actual taco. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's a burrito, but that works. I'll let that fly. Thank you. Thank you. Okay. This is, Alright, fuck it, I'm doing it. Okay, here you go. This is for you guys. I'm not supposed to be doing this. Ay, 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 ay. Here we go. This is the motherfucking left for your interpretation. Here we go. Attention students, the ice cream machine is still broken. Dengan begitu, pelanggan sekaligus netizen menganggap Doja Cat sebagai partner Taco Bell untuk mendapatkan Mexican pizza lagi. Dijelaskan oleh Karen Costello, Chief Creative Officer Dutch LA, dikutip dari LBB Online, pesan dari iklan ini adalah tentang membebaskan diri Anda dari konformitas dan merayakan diri Anda yang otentik. Konformitas adalah perilaku seseorang yang mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan kelompoknya. Attention students, the ice cream machine is still broken. Attention students, the ice cream machine is still broken.
Selanjutnya, Doja memperkuat posisinya sebagai anti-hero dengan bermain menggunakan hashtag but not a happy partner. Jika Anda tidak membawa kembali Mexican Pizza Taco Bell, setidaknya berikan hadiah kepada orang-orang Taco Bell partner but not a happy partner. Agak keras bahasanya, tapi itulah cara Doja Cat menggiring atau mengajak netizen untuk mendownload aplikasi Taco Bell. Taco Bell membalas, bagaimana cara mengirim IOU ke anggota reward Taco Bell di aplikasi? Hashtag itu sempat jadi bahan bully netizen ke Taco Bell. What's up, guys? It's Doja Cat, and I'm being forced to make this video for Taco Bell because they're saying that they have something in the works for you and for me, and I don't feel special because they're not telling me what it is. So what am I doing? I guess download the Taco Bell app and visit the app on Sunday during the game. The clue or the hint, whatever the surprise may be, is going to be there at that time. And yeah, I'm just waiting for the thing that I want. Thanks, Taco Bell. Bye. Konten ini menjadi konten yang paling meledak. Mengeksplor rasa dan perasaan penggemar Mexican Pizza dan media adalah ketika dia akan mengerjakan jingle untuk Taco Bell. Tapi sebelum memulai pengerjaan, di TikTok Live-nya, Doja merosting Taco Bell dengan menceritakan dan menyebutnya sebagai jingle kontraktual yang punya maksud dan tujuan mengerikan. Look, y'all, I just woke up and I'm aware that I look like this. So that's settled. The next thing is, I gotta do this fucking... You gotta be quiet though, you can't tell anybody that I told you this. I gotta do this fucking TikTok where I do like... And everybody keeps calling it a jingle. It's for Taco Bell and I gotta just fucking jingle. By the way, I banned that word within my team, jingle. We're not allowed to say that. But I have to do a jingle. They want me to rap about Mexican pizza. So I just want to give you a heads up before you see that shit. Just know, it's contractual. Shh. I know it's bad. Pada akhirnya brand ikut bermain dengan cantik, mengkonfirmasi, mengakui kemenangan Doja. Terhadap konten itu, Taco Bell memberi tanggapan, "Selamat atas kemenangan Anda, Doja Cat. Kami bersungguh-sungguh, bukan hanya karena kami berkewajiban secara kontrak." Doja membalas dengan, "Terima kasih, Taco Bell." Dampak konten kontraktual jingle memancing media untuk memberitakan dan mengulas kenakalan Doja. It's Doja Cat's world. And we're just living in it, as the singer took to TikTok to share a monstrosity of a beat as part of a contractual agreement she has with Taco Bell. Something, look, you will see for yourself, she does not seem too proud of. Okay, so about a month after her Super Bowl ad with Taco Bell, Doja Cat shared a video on TikTok to give fans a head up that she has to do a jingle for their Taco Bell's Mexican pizza. So she's clearly not happy about this. I don't know who got her into this. And she actually banned all her, everybody around her from even using the word jingle within her team. She also captioned this clip as somebody getting cussed out. So I'm thinking somebody got her into this and she's not happy about it. But anyway, take a look at Doja Cat. I gotta do this. You gotta be quiet though, you can't tell anybody that I told you this. I gotta do this TikTok where I do and everybody keeps calling it a jingle. It's for Taco Bell and I gotta just jingle. By the way, I banned that word within my team, jingle. We're not allowed to say that. But I have to do a jingle. They want me to rap about Mexican pizza. So I just want to give you a heads up before you see that shit. Just know, it's contractual. Shh. I know it's bad. Okay. So she says that she was trying to get out of it. So clearly not interested in doing the jingle for Taco Bell. But she has to. Right. And you can't say that she did not warn everybody, although I think the song is just straight fire. So take a look at her Taco Bell rap where she sings about their Mexican pizza, which was removed from the menu last year. Hi, I made a song about Mexican pizza because I love it so much. I wish that Taco Bell didn't discontinue it a year ago, and this led me to this monstrosity of a beat that I just made, and I wrote a verse, and I hope you like it, and if you don't, I understand.
So let's go. Yeah, I got beans, I need meat. I need a shell with the sauce and cheese. Give you hell if you cross me, we bout to throw hands if you want try me. This ain't been new, I will end you if you ever dare to go discontinued. I don't share when I read from menu. Y'all want everything I eat, I've been through. Yes, I eat. I like my pizza but refried beans. Peep my ad, search YouTube. This ain't even Mexican food, but I don't care when the clock hits 2 a.m. p.m. if that is your mood. Mexican pizza is the pizza for you and me. Mexican pizza is the pizza. Yeah, yeah. Give me my pizza, y'all. Give me my pizza. It's my favorite. God help us all. Straight fire. It's so good. I agree with you. One of the comments is that they love that she's keeping it real. Hey, can we just say, Doja Cat, all right, we all remember your first track, Moo, I'm a Cow. I do not remember that. You do not remember no, that? But I will look that up. Please do. And it's a real song? Yeah. All right. Yeah. All right. Similar to the jingle? Yeah. Okay. Now, this whole thing just gets better. If that catchy part near the end sounds familiar, it's because it's pretty much identical to the SpongeBob SquarePants song, Krusty Krab Pizza. I knew it. Right? She just changed the words to Mexican pizza. It's so good. It tops off this whole story. Take a look. The Krusty Krab Pizza is the pizza for you and me. The Krusty Krab Pizza is the pizza, absolutely. Pizza, pizza, Right? Oh my gosh, so good. Doesn't get Okay, any better so than that. Martavius is saying, this is why I love Doja Cat. She keeps it real. This one is my favorite. Paul's saying, she sounds like she's reading a hostage letter. Yes. I love it. Nydia saying, someone got fired. She's singing with so much excitement. No, I sound good though. I think that we're all missing the point here is that she was pissed that she had to do this jingle for Taco Bell, whether she's contractually obligated or not. Because oftentimes when these stars do these big deals, because she got the Super Bowl thing. Yeah, huge. And then part of that was you got to do a social post. Guaranteed that that's what it was. And 100%. somebody made that agreement, maybe on her behalf. Maybe she was like, okay, I'll do a social post. And then it came around to, well, what's this social post? And then like, well, we agreed to do an original song that you're gonna rap at Taco Bell. And then that is, I guess, when, maybe a step too far for Doja Cat. But I think that, you have to look at what this was and her absolute disdain. And normally you would think, oh my God, nobody's ever going to want to work with her again because she's calling out the company and how bad it is and how she's phoning it in and everything else. Taco Bell was the big winner today. I completely agree. People are saying, now I want pizza. People are saying, now I want Taco Bell. And so I'm not saying that this whole thing was staged because she legitimately looked wildly disinterested in doing all of this. But I'm just saying that Taco Bell won huge today because one, that song is fire. So even when she doesn't want to be good, she's still great. She's so great. And two, everybody is singing the end of it today. And Taco Bell got more than what they wanted. Had she taken something seriously and done some slick video where she seemed like she was really into it, we would not be talking about it on this show. Oh no, it would kind of be like that was weird and then move on. Exactly. But you make such a great point. Moo, I'm a cow. Look it up. Moo on the cow. Moo, I'm a cow. Oh, moo, I'm a cow. I'm telling you, okay? Just look it up. Is it as fire as this jingle? Well. Okay, good to know. That says it all. Setelah konten Taco Bell mengakui kemenangan Doja, konten selanjutnya di konser musik Coachella, di panggungnya Doja mengumumkan keberhasilannya membawa Mexican Pizza kembali. Bagi fans, penggemar Mexican Pizza sekaligus netizen, berita itu menjadi puncak kemenangan yang selama ini mereka usahakan. Padahal pada awalnya, Taco Bell meminta Doja mengumumkan di acara besar Super Bowl, tapi dia tidak memilihnya. Thank you. Kabar yang diberitakan Doja menjadi viral.
Doja dan Live Mas. Setelah konten kemenangan, selanjutnya konten video Doja dengan Live Mas yang berarti merayakan hal kecil dengan sesuatu yang berbeda yang ada di dalam kehidupan kita semua. Digambarkan dengan Doja yang full gembira makan Mexican pizza lagi. Gembira betul. This is the best thing that I've ever had. And I mean it. Audiens yang sudah terbawa emosinya dan media yang sudah terpancing dengan kenakalan Doja membuat konten ini viral lagi. Ketika Mexican Pizza kembali, Dolly Parton jadi bintangnya. Momen itu sebagai jembatan bagi dia untuk selanjutnya menjadi bintang di Mexican Pizza The Musical. Yeah, I got beans, I need meat, I need a shell with the sauce and cheese. Give you hell if you cross me, we bout to throw hands if you want try me. This ain't been new, I will end you if you ever dare to go discontinued. I don't share when I read from menu. Y'all want everything I eat, I've been through. Yes, I eat, I eat, I eat. I like my pizza but refried beans. Read my ad, search YouTube. This ain't even Mexican food, but I don't care when the clock hits 2 a.m. Dan hasil dari campaign ini, TikTok Activation Mexican Pizza The Musical ditunda. Taco Bell memberi penjelasan, untuk saat ini kami menunda pertunjukan Mexican Pizza The Musical. Kami berharap dapat menjadwalkan ulang di kemudian hari, lengkap dengan kegembiraan dan semangat perayaan seperti saat pertama kali diciptakan. Rupanya penundaan itu berhubungan dengan penjelasan Taco Bell selanjutnya. Ternyata kami meremehkan betapa banyak dari Anda yang menyukai Mexican Pizza, 7 kali lebih banyak dari yang diperkirakan tepatnya. Kami bekerja secepat mungkin untuk mengisi kembali bahan-bahan Mexican Pizza. Kami akan membutuhkan waktu untuk mengisi kembali persediaan kami. Tapi ketika kembali, kami berjanji akan tetap ada di sini. Lagi-lagi berita ini jadi pemberitaan, dan dijelaskan ada satu pesanan yang memesan 180 pizza, dan salah satu cabang Taco Bell menjual lebih dari 1000 Mexican Pizza dalam satu hari. Saking militan dan antusiasnya netizen sekaligus pelanggan Taco Bell, media di sosial media memberi judul beritanya dengan Taco Bell mengatakan bahwa Mexican Pizza akan kembali pada bulan September, meskipun pernyataan sebelumnya bahwa mereka tidak bernegosiasi dengan teroris. Dan kemudian dikonfirmasi oleh Taco Bell, Mexican Pizza akan kembali pada 15 September. Dan ketika Mexican Pizza ada lagi, pelanggan merayakan kemenangan melawan Taco Bell dengan menikmati Mexican Pizza ramai di sosial media. Mexican Pizza The Musical dibintangi oleh 21 pemain. Dolly Parton sebagai bintang utama menampilkan momen-momen penting dari perjalanan Doja Cat's Mexican Pizza. We brought back the Mexican pizza, and now we're bringing you a Mexican pizza musical. Tune in at 5 p.m. Pacific, 8 p.m. Eastern today on Taco Bell's TikTok. You were just in this amazing musical about Mexican pizza for Taco Bell. Tell me about it. When I heard about it, I was like Dolly Parton and Doja Cat, and I was like, what is going on? It's so cool to see brands using musical theater and Broadway and song and dance to like promote their products and employing so many artists. It's just funny and amazing to be a part of. Tell us a little bit about the Mexican Pizza, the musical on TikTok, and how that came to be. Mexican Pizza the Musical is a true life story of how the internet reacted to Mexican pizza leaving Taco Bell's menu in 2020. There was outrage, there was drama, but ultimately there was love. The full idea came from a creator named Victor Kunda, who reacted to Doja Cat talking about how much she missed the Mexican pizza. How did you pick the people to write this, to be a part of this? How did you find the creators to do it? We went to the best, which is Abigail and Emily. They are from the Bridgerton musical, which was a TikTok sensation. We put ourselves way in the back seat, let the content creators drive it, and that takes a lot of bravery from a marketing organization, and they trusted those decisions that the social team was making. The Mexican Pizza is back to be with you forever. So naturally, we wrote it a little love song. Join in! It's not the end, it's just the start. Your recipe inside my heart. We sing to you.
will ever need. All we'll ever need. That day you took a slice of my heart, you brought me back from the grave, and we ate and we ate, but it quickly consumed me. It was over, but I'm back now forever. Crying? I'm here to stay. Pizza, I'm in the passenger seat. My pizza, my everything, and you're perfect. You're all that I need. That tortillas rain, and then you was finally say it's not the end, it's just the start. Your recipe inside my heart, we sing to you. The Mexican pizza is back to be with you forever. Actually, are y'all hearing this? Yes. Join in. It's not the end, it's just the start. Your recipe inside my heart, we sing to you. You are the muse, so take away this hunger pain from now until eternity. 'Cause I've got you and you've got me, and just one slice is all we'll ever need. Yeah, yeah. Are y'all hearing this? Mexican pizza is back! Taco Bell memberi subtema acara tersebut dengan "Ketika Internet Kehilangan Akal Sehatnya" sebagai bentuk apresiasi untuk netizen. Berawal dari kebetulan, banyak yang menilai kampanye ini sulit ditiru dan diulang, bahkan oleh Taco Bell sendiri. Karena ingin mempertahankan originalitas, Taco Bell memilih menabrak semua aturan komunikasi pemasaran, membiarkan untuk dibully, di-roasting, dan harus merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Tapi kecerdikannya berdampak luar biasa pada penjualan. Antihero jadi jalan yang sangat berani, dan bisa dibilang jarang sekali brand mau memilih cara ini. Oleh media Adweek, kampanye ini jadi salah satu yang terbaik di tahun 2022, dan disebut sebagai unicorn pemasaran oleh Fast Company. Doing crazy dreaming, you're the